Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rani Siregar, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus. Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus Allah untuk mengajak penduduk Ninawa untuk tidak menyembah berhala lagi. Ninawa merupakan daerah Mosul yang para penduduknya itu masih menyembah berhala. Pada suatu ketika, Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus tidak diterima oleh para penduduk tersebut, dan Nabi Yunus diolok-olok sehingga ia menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Yunus untuk memastikan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab. Saat meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan penduduknya lagi untuk mengikut kepadanya. Beliau pergi dengan perasaan marah dan penuh kecewa dengan kaumnya. Setelah mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab diturunkan oleh Allah kepada penduduk tersebut. Dan ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran taubat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki, dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut datangnya azab tersebut, sehingga Allah mengakhiri azab tersebut sebagaimana yang termasuk dalam salah satu surah sebagai berikut. Quran Surah Yunus ayat 98, dan artinya, mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang percaya lalu imannya itu bermanfaat? Bagaimana selain kaum Yunus? Ketika mereka percaya, kami hilangkan dari mereka azab yang menimpanya dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu mereka tertentu. Setelah Nabi Yunus melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan Nabi Yunus untuk pergi meninggalkan kampung tersebut. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaum. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal yang berada di laut tersebut. Ketika Nabi Yunus menaiki sebuah kapal tersebut terombang-ambing karena datangnya ombak dan angin kencang. Para penumpang di kapal tersebut memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkannya ke laut. Barang-barang yang telah dilemparkan ke laut tidak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar orang yang di dalam kapal tersebut dilemparkan satu ke dalam lautan agar kapal bisa stabil kembali. Sehingga para penumpang sepakat untuk mengurangi jumlah penumpang yang ada di dalam kapal tersebut, dan salah satu harus dilemparkan ke dalam laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya, dia akan dilempar ke dalam lautan. Maka nama Nabi Yunus yang keluar. Semua orang tidak menginginkan Nabi Yunus untuk dibuang ke laut, maka diulanglah lagi undiannya, tetapi hasilnya tetap sama, sehingga Nabi Yunus menyerahkan diri untuk dilemparkan ke dalam lautan. Pada saat bersamaan, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ikan paus untuk menelan dirinya tanpa merobek daging dan mematahkan tulangnya. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus berdoa memohon ampun kepada Allah. Ketika itu, setelah ia dimakan oleh ikan paus, dia pingsan. Nabi Yunus pingsan
Dan tak beberapa lama kemudian ia terbangun dan melihat di dalam perut ikan paus itu sangat gelap. Lalu Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah dengan keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan paus tersebut. Dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Mendengar berdoa Nabi Yunus, Allah pun mengabulkannya. Dan ikan paus tersebut mengantarkan Nabi Yunus ke dasar lautan. Di dasar lautan tersebut Allah menumbuhkan buah-buahan agar Nabi Yunus makan dan kembali bersemangat kembali. Allah telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan tersebut. Allah mengeluarkan dan melemparkan Nabi Yunus di pinggir laut, tandus dan keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi. Sehingga dalam salah satu surah Al-Quran, Allah berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk beberapa pohon dengan jenis labu. Quran surah Al-As-Saffat ayat 145 sampai 146. Setelah Nabi Yunus sehat dan bugar kembali, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya di Ninawa. Sesampainya di sana, beliau disambut hangat pada kaumnya. Beliau sangat terharu karena perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Kaum Ninawa tersebut sekarang sudah berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sekarang kaum Ninawa sudah mau menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhir dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Hikmah yang dapat kita ambil yang pertama yaitu kita harus bersabar dalam keadaan amarah. Yang kedua, Allah akan mengabulkan doa kita jika kita bersungguh-sungguh memohon ampun kepadanya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.